Kuntilanak itu mengikutiku dari malam Jumat Kliwon. Selamat malam para pendengar setia Koridor Sunyi, tempat di mana cerita-cerita tak biasa bersembunyi di balik gelapnya malam dan sunyinya jalanan. Ini adalah pengalaman yang perlahan menggerogoti kewarasan seseorang. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tidak ada rumah setelah maghrib. Hanya suara serangga dan bambu yang saling bergesekan tertiup angin. Ardi, 26 tahun. Baru saja kembali dari perantauan, ia pulang untuk membersihkan rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri paling ujung desa. Hingga sekitar pukul 11 malam, hujan turun deras. Angin kencang membuat jendela bergetar. Saat itulah Ardi mendengar suara perempuan menangis pelan. Tangisannya lirih, terputus-putus. Seperti orang menahan sakit. Suara itu berasal dari arah belakang rumah. Bau melati menyengat langsung menusuk hidungnya. Di bawah pohon pisang, ia melihat sosok perempuan berbaju putih membelakangi rumah. Rambutnya panjang basah menjuntai hingga menutupi punggung. Tubuhnya diam, tidak bergerak, hingga terdengar suara tawa kecil. Cekikikan pelan. Kilat menyambar. Dalam cahaya singkat itu, sosok tersebut berbalik, menampilkan wajah pucat, mata hitam kosong, dan senyum yang terlalu lebar. Seolah rahangnya meregang tidak wajar. Ardi mundur, terjatuh. Jendela tertutup sendiri. Suara tawa berubah melengking, bergema di seluruh rumah. Sepanjang malam, langkah kaki terdengar mengelilingi rumah. Dari depan, ke samping, ke belakang, diseret perlahan. Dengan suara perempuan lembut, bercampur isak. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Pagi harinya, warga menemukan jejak kaki berlumpur mengelilingi rumah. Setiap tengah malam, bau melati busuk muncul. Udara menjadi dingin, napas terasa berat. Ardi mulai bermimpi buruk. Selalu mimpi yang sama. Di sudut kamar berdiri sosok itu, melayang, kakinya menggantung. Rambutnya meneteskan air dan darah. Hanya lantai basah dan bau anyir. Malam Jumat Kliwon semakin dekat. Gangguan makin sering. Hingga puncaknya, Ardi menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Isinya hanya tawa perempuan yang sangat ia kenali. Di akhir pesan, terdengar bisikan pelan. Aku pulang malam ini. Dan ketika pesan itu diputar ulang, di latar belakang terdengar suara Ardi sendiri sedang menangis. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit gelap, tanpa bulan. Angin dingin berhembus membawa suara bambu berderit seperti orang berdoa. Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Semua lampu menyala, namun bayangan di dinding bergerak tidak sesuai arah cahaya. Tepat pukul 12 malam, pintu depan terbuka sendiri. Perlahan, bau melati busuk memenuhi rumah. Dari dapur, terdengar suara langkah, diseret pelan.
diiringi tangisan bayi yang semakin jelas. Ardi berdiri dengan kaki gemetar. Sosok perempuan itu muncul dari balik tembok. Tubuhnya melayang. Gaunnya putih, namun kotor, penuh noda tanah dan darah. Perutnya robek, seolah habis melahirkan. Bertahun-tahun sebelum rumah itu berdiri, sebelum hutan bambu disebut terlarang, di desa itu hidup seorang perempuan bernama Raras. Terlalu cantik, dan kecantikannya membuat para lelaki datang diam-diam. Namun juga membuat para perempuan desa membencinya. Suatu malam Raras menghilang, dan beberapa bulan kemudian ia kembali dengan perut membesar. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak itu. Raras menolak bicara. Ia hanya tersenyum kosong.
Para tetua memilih diam. Mereka menutup mulut, menyebarkan cerita bahwa hutan itu angker, dilarang dimasuki. Tahun demi tahun berlalu. Rumah-rumah mulai dibangun. Ia terikat, marah, kesepian, dan ritual yang dilakukan tidak memutus kutukan, justru mengikatnya pada tanah itu, menjadikannya penjaga, penunggu, dan pemanggil. Ketika Ardi kembali, ia membangunkan sesuatu yang sudah lama menunggu. Sosok kuntilanak itu bukan sekadar hantu. Ia adalah ibu. Ia adalah korban. Membawa dupa berniat menutup kembali. Namun kuntilanak itu sudah terlalu kuat. Ia muncul di depan mereka, rambutnya terangkat. Mulutnya terbuka lebar. Suaranya menggema satu hutan. Dengan perut robek dan bau melati menyengat. Dan hingga kini, jika ada perempuan hamil melintas dekat hutan bambu, ia akan mendengar suara berbisik pelan. Jangan sendirian. Jangan diam.